Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode kelima. Akhirnya, jati diri Kenshin telah diketahui. Ternyata, dia adalah anak dari bos besar mereka. Semua mata dan perhatian di tempat itu tertuju pada seorang pemuda yang membawa sejumlah kain lap putih. 5 pimpinan tersebut masih berdiri di depan Kenshin sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda hormat ala tradisi di negeri Sakura. Sementara semua karyawan dan tamu-tamu yang lainnya di mana tempat Kenshin bekerja saat ini, termasuk Kaori serta ayah dan ibunya yang ada di meja paling kanan. Mereka belum mengerti apa sesungguhnya yang telah terjadi. Mengapa 5 pimpinan itu bersama-sama memberi hormat pada seorang cleaning service? Suasananya hiruk-pikuk, penuh tanya. Kenshin sendiri terlihat masih berdiri sambil memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Pandangannya melihat ke depan, samping kiri dan kanan. Ia juga menjadi kaget, tak menyadari jika 5 wakil ayahnya itu begitu mengenalnya. Sampai akhirnya, salah satu dari pimpinan itu memberitahukan lewat pengumuman di meja utama. Lalu terdengar suara, "Para hadirin yang terhormat, mungkin kalian semua bertanya, mengapa kami berlima ini menghampiri pemuda yang ada di depan kami? Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, kami mendapat pesan dari bos besar kita tentang masalah ini, agar bersikap biasa saja jika melihat sesuatu yang kami kenal. Namun, apa daya kami berlima ini tidak bisa menguasai diri. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin kita bersikap biasa saja dan merasa acuh. Tahukah kalian siapa pemuda yang bekerja sebagai cleaning service itu?" Sambil pandangan pembicara tersebut mengarah ke Kenshin. Lalu ia melanjutkan, "Para hadirin beserta pimpinan yang terhormat dan semuanya, dia itu adalah Tuan Muda Kenshin, anak dari bos besar, pemilik perusahaan induk kita. Bisakah kalian hanya diam dan duduk saja jika mengetahui anak seorang pimpinan yang membersihkan meja-meja kita mendapat penjelasan seperti itu?" Yang hadir semua menjadi tahu di balik kejadian tersebut tentang siapa sebenarnya cleaning service yang tiba-tiba mendapat hormat itu, termasuk Kaori yang mukanya langsung memerah. Terkejut mendengarnya. Terlebih Kaori, kemarin, dirinya meledek Kenshin secara berlebihan. Ia tidak tahu lagi apa yang akan dilakukannya. Kaori pun melihat ke Kenshin yang masih ada di tengah itu. Ia masih bingung. Dengan memendam rasa malu, sejuta pertanyaan ada di benaknya. Di tengah itu, Kenshin pun bicara, "Yang saya hormati para tamu undangan serta semuanya yang ada di sini. Dikarenakan sudah terlanjur seperti ini, apa boleh buat, saya harus mengkonfirmasi. Sebenarnya, di balik ini semua, tidak ada maksud tersembunyi. Jika saya ini bekerja sebagai cleaning service di tempat ini, ini hanya murni keinginan sendiri. Makanya, setelahnya, jangan ada perlakuan khusus pada diri saya ini, dan jalankan saja seperti biasa." Kenshin berbicara dengan singkat, lalu tak lama berselang. Beberapa menit kemudian, di layar utama, tersambung video call dari bos besar mereka, yang merupakan ayah dari Kenshin. Kehadiran ayahnya itu turut pula menguatkan tentang keberadaan anaknya tersebut. Ayahnya itu juga nitip pesan dengan berbicara singkat, "Marahi saja Kenshin ya, jika berbuat salah, dan jangan ada rasa segan. Jalani saja seperti biasa, ini perintah resmi." Setelah pernyataan itu, acaranya pun dilanjutkan lagi, dan Kenshin melakukan pekerjaannya yang sama seperti sebelumnya. Setelah melewati beberapa meja, sampailah Kenshin di meja yang ditempati Kaori, ayah dan ibunya, serta beberapa orang staf itu. Awalnya, mereka semua berdiri, tanda hormat dan segan, jika Kenshin yang baru mereka ketahui ini anak dari bos besar yang akan membersihkan mejanya. Namun, Kenshin segera berkata, "Bukankah baru saja ayah saya yang bilang, yang memerintahkan, jangan ada perlakuan khusus. Mohon Bapak Ibu duduk kembali."
Biar saya ini yang membersihkan dan merapikan mejanya. Sambil mengambil gelas dan piring, Kenshin bicara, termasuk gelas dan piring milik wanita cantik, si Kaori. Wajahnya terlihat memerah, seakan tersipu malu saat Kenshin bilang, "Permisi ya Non Kaori, yang ini gelasnya saya ganti baru ya." Kaori tak bisa menjawabnya, tertegun, menjadi malu, sampai-sampai bicaranya rada ragu. Kaori menjawab, "Iya, jangan-jangan biar aku sendiri aja yang bersihkan gelasnya." Bingung-bingung deh Kaori ini. Bicaranya pun terdengar tak teratur. Kemudian, melihat itu, Kenshin tersenyum ke Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?